Sebenarnya hari ini kita juga mengalami hal yang mirip-mirip ya. Jadi kita belajar, kita sekolah untuk kemudian bisa bekerja gitu ya. Jadi akhirnya pembelajaran kita ya kita tidak sungguh-sungguh belajar, kita tidak sungguh-sungguh menyelami ilmu itu. Kita hanya sekedar untuk menuntaskan kurikulum hingga kemudian kita bisa lulus dan kemudian kita bisa bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang dampak dari pemikiran yang merebak di kalangan umat Islam menjelang masuknya ekspansi pasukan salib. Ada 4 dampak ya, ada dampak dalam kaitannya pemikiran, ada yang kaitannya pendidikan, ada yang kemudian nanti kita bahas tentang dampak di bidang sosialnya, dan juga dampak di bidang politiknya. Pada sesi yang sebelumnya kita telah membahas tentang dampak di bidang pemikiran, yang mana kemudian kita memahami ya di masa-masa itu kemudian kondisi mazhabiyah atau mazhabisme atau komunalisme itu kemudian telah membentuk cara berpikir yang anti pada dialog ya, anti pada dialektika dengan pemikiran yang lainnya, yang kemudian itu nanti akan membuat stigma-stigma terhadap mereka yang berbeda dengan kelompoknya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan terkait dampak dalam kaitannya pendidikan. Jadi kalau kita telah memahami kondisi pemikiran, dampak pemikirannya seperti itu pada sesi sebelumnya, maka kira-kira kita juga nanti akan mudah memahami ya bagaimana kondisi pendidikan di zaman-zaman itu, yang mana orang kemudian sangat mengkultuskan para tokohnya, sangat fanatik kepada kelompoknya dan sebagainya. Nah, dalam kaitan pendidikan ini perlu dipahami bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang tumbuh pada masa itu ya sesungguhnya pada mulanya adalah lembaga-lembaga yang dirintis oleh para tokoh mazhab. Jadi mereka para tokoh mazhab ini kemudian membentuk majelis-majelis ilmu yang kemudian berkembang menjadi madrasah, dan maka kita bisa pahami kira-kira nanti mereka akan mempengaruhi kurikulum dalam madrasah itu, kemudian tujuan pendidikannya, kemudian visi, bahkan pola pengajarannya dan sebagainya. Jadi kita bisa terbayang oleh kita bagaimana instansi pendidikan ketika itu sangat lekat dengan cara pandang mazhab, karena memang dibentuk oleh para tokoh mazhab itu. Nah, Dr. Majid Ihsan Al-Kilani kemudian menyimpulkan kira-kira ada 4 dampak yang berimbas kepada pendidikan dari pola pemikiran masyarakat ketika itu. Nah, jadi pola pemikiran mazhabiyah atau fanatik kemazhaban atau sangat-sangat mengagung-agungkan kelompoknya, itu kemudian nanti akan berimbas pada 4 dampak dalam pendidikan ya. Yang pertama, kata Dr. Majid, pendidikan ketika itu menjadi rusak tujuannya. Jadi tujuan pendidikan itu menjadi rusak. Itu yang pertama. Kenapa? Karena nanti lembaga-lembaga pendidikan itu hanya semacam batu loncatan bagi para pelajarnya ya, yang mana hanya digunakan untuk mempersiapkan pelajar untuk menempati posisi-posisi tertentu ya, misalkan kemudian untuk memenuhi kebutuhan hakim, menjadi mufti, menjadi pengelola wakaf, menjadi pengurus hizbah, menjadi pengajar, dan hanya semacam itu. Jadi pendidikan tidak lagi untuk kemudian mendiskusikan keilmuan atau mengembangkan keilmuan yang ada, kemudian melahirkan keilmuan-keilmuan baru, tetapi dia semata-mata hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan profesi di masa itu. Nah, maka kita bisa bayangkan ya,
sebenarnya hari ini kita juga mengalami hal yang mirip-mirip ya. Jadi kita belajar, kita sekolah untuk kemudian bisa bekerja gitu ya. Jadi akhirnya pembelajaran kita ya kita tidak sungguh-sungguh belajar, kita tidak sungguh-sungguh menyelami ilmu itu. Kita hanya sekedar untuk menuntaskan kurikulum hingga kemudian kita bisa lulus dan kemudian kita bisa bekerja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua itu ruang lingkup ya kurikulumnya itu menjadi sangat sempit, bahkan hanya berkisar antara fikih ibadah ataupun fikih muamalah. Ya karena memang ya identik dalam mazhab itu ya pergulatannya adalah dalam kaitannya hukum. Ya, putusan-putusan atau simpulan-simpulan dari setiap mazhab itu yang kemudian berbeda, yang itu yang selalu dikembangkan, dihidupkan perbedaan itu. Nah, jadi kurikulum itu menjadi sempit. Bahkan sampai-sampai ya yang kaitannya misalkan tazkiyah, yang kaitannya tentang akhlak, yang kaitannya tentang ukhrawi, keakhiratan, bahkan yang kaitannya tentang dai, sosok dai dan sebagainya itu tidak tersentuh. Sehingga ya akhirnya pendidikan itu hanya mengumbar wawasan ya keilmuan, pemahaman tentang hukum-hukum, tetapi kemudian miskin akhlak, miskin kepribadian ya, tidak punya kejernihan dalam kepribadiannya, tidak punya akhlak dalam dirinya, tidak punya cara pandang ukhrawi bahkan gitu ya, dan bahkan tidak punya wawasan tentang kepribadian seorang dai, sehingga nanti ya yang berkembang ya tokoh-tokoh yang mungkin mudah betul untuk saling menghujat, mudah betul untuk saling mencela dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas dampak yang berikutnya akan tergambar ya. Bagaimana nanti sempitnya kurikulum ini nanti akan berdampak sangat-sangat memprihatinkan ya. Dan memang sebenarnya kalau kita pahami ketika sekolah itu berangkat dari mazhab dari tokoh mazhab. Tokoh mazhab itu punya karakter itu ya, dia menyebarkan pemikirannya untuk kemudian mendapatkan pengikut. Nah, begitu. Nah, dengan demikian maka sebenarnya pendidikan ketika itu ya akhirnya sekedar untuk menyebarkan pemikiran mazhabnya agar semakin bertambah pengikutnya. Gitu. Jadi mereka sama sekali tidak menyentuh permasalahan umat. Ya, itu dia masuk dalam ruang-ruang diskusi keilmuan gitu ya. Mereka sekedar bagaimana menambah pengikut mazhabnya, demikian ya. Nah, ini sehingga ketika ada muncul beberapa pembaharuan, itu kemudian dibekukan ya. Pembaharu kemarin kita bicara tentang ya, Ibnu Aqil yang kemudian dijauhi sama kaumnya, dijauhi sama sahabat-sahabatnya karena dia kemudian membuka diri untuk kemudian berdiskusi, berdialog dengan tokoh di luar mazhabnya. Nah, dan metodologinya juga kemudian yang berkembang ya cenderung pada perdebatan. Jadi debat itu adalah suatu hal yang mengasihkan ya. Debat itu menjadi suatu hal yang mentradisi di lingkungan pendidikan di masa itu. Kemudian dampak yang ketiga itu adalah keutuhan umat atau minimal keutuhan warga di sekolah itu ya menjadi rusak ya, bahkan kemudian mereka terbiasa dengan perselisihan ya. Perselisihan itu menjadi hobi, menjadi kayaknya kalau nggak berselisih nggak asik ya. Jadi perselisihan itu menjadi suatu kegemaran, bahkan suatu cita-cita bahkan ya itu. Nah, kita bisa dapatkan misalkan ya, ini diceritakan oleh Dr. Majid ya, misalkan di tahun 469 ya, itu ada sebuah sekolah madrasah An-Nizamiyah sebenarnya. Ini madrasah milik pemerintah ya, milik pemerintah, yang mana kemudian dia mengundang ya salah satu ulama dari mazhab Syafi'i ya. Jadi beliau mengundang namanya Abu Nasr bin Al-Qusairi. Nah, ulama ini kemudian datang ke madrasah ya, dia menyampaikan ceramahnya di situ. Di tengah-tengah ceramah dia bukan mengkritik, bahkan menyudutkan mazhab Hambali, bahkan menuduhkan bahwa mazhab Hambali itu ya menganut pemikiran tajsim ya. Jadi menganggap bahwa Allah itu seperti dengan jasad makhluk ini gitu ya. Nah, ini tuduhan gitu ya. Yang mana kemudian bahkan beberapa guru di sekolah An-Nizamiyah itu juga kemudian mendukung pemikiran ini gitu ya. Padahal ini kan sekolah pemerintah gitu. Ada
ada pelajar yang mungkin bermazhab Hambali, ada pelajar bermazhab Syafi'i, ya, sehingga kemudian memicu keributan, kerusuhan di situ. Nah, di tempat yang lain ini juga kejadian, misalkan nanti diceritakan oleh Dr. Majid ya, misalkan ada dalam suatu sesi di masa-masa itu ya, pengikut Syafi'i itu ya, kemudian mereka menyerang ya syekh dari mazhab Hambali ya, yang bernama Abu Ja'far bin Musa ya. Dia diserang ketika berada di masjidnya gitu, di Masjid Hambali. Nah, ini juga kemudian saling balas semacam ini. Jadi antara pengikut mazhab ini menyerang ini, menyudutkan ini, kemudian mazhab ini menyudutkan ini, dan demikian seterusnya gitu. Nah, sempat disampaikan kepada pemerintah ya, kepada Nizamul Mulk ya, selaku pemerintah di saat itu ya, mereka mengeluhkan, para tokoh-tokohnya mengeluhkan kenapa di sekolah pemerintah kejadian semacam ini gitu. Nah, kemudian pemerintah merespon ya, bahkan kemudian dimediasi oleh pemerintah, bahkan kemudian dikeluarkan keputusan kebijakan WUAS. WUAS itu adalah kebijakan untuk melarang berceramah. Jadi ketika itu sampai semacam itu, sampai ada larangan untuk berceramah pada orang-orang tertentu. Nah, mereka dilarang untuk berceramah ya. Bahkan larangan itu cukup lama ya, 4 tahun kalau diceritakan dalam kitab Bidayah Ibnu Katsir ya. Itu 4 tahun, dari tahun 469 sampai 473. Nah, bahkan di tengah-tengah ketika kebijakan ini diterapkan ya, itu ada saja ya pertikaian ya. Misalkan nanti ya muncul pertikaian di sebuah madrasah yang sampai itu pada tahun 470 sampai menewaskan 20 orang. 20 orang tewas. Nah, atau nanti bahkan setelah selesai itu kebijakan WUAS itu dicabut kembali dan orang bebas berceramah lagi, kejadian lagi yang serupa. Misalkan nanti ya diceritakan di kitab ini ya, tahun 475 Hijriyah ya, itu seorang pelajar Syafi'i mengundang salah satu ulama ya, Abdul Qasim, kepada ke madrasah mereka ya. Kemudian di tengah ceramahnya ini ada suatu kalimat yang sangat menyinggung mazhab Hambali ya, kemudian menjadi bentrok ya, terjadilah bentrok, bahkan bukan hanya di sekolah, di sekitar sekolah, sehingga nanti diceritakan ya, rumah-rumah sampai rusak, kitab-kitab sampai hilang gitu ya. Nah, sesungguhnya apa yang disampaikan ya, ini dikisahkan dalam Al-Kamil Fit Tarikh Ibnu Athir ya. Apa yang disampaikan oleh Syekh ini? Saya akan bacakan, ada teksnya di sini. Kata beliau ya, tidaklah Sulaiman itu kafir, melainkan syaitan-syaitanlah yang kafir. Demi Allah, tidaklah Ahmad itu kafir, melainkan pengikutnya lah yang kafir. Bayangkan, ini disampaikan dalam ceramah. Dia bilang bukanlah Ahmad itu yang kafir, tapi pengikutnya lah yang kafir. Maksudnya Imam Ahmad bin Hambal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa para pengikut Hambali itu kafir. Bahkan kalimat pendahulunya itu seakan-akan menyamakan para pengikut Hambali itu dengan para syaitan. Jadi ceramah-ceramah yang semacam ini yang kemudian memicu konflik ya, perselisihan, bahkan sampai kemudian ya bukan hanya perselisihan lisan, tapi juga kemudian muncul gejolak ya, konflik fisik ya, bahkan menewaskan orang, merusak rumah, menghilangkan kitab dan sebagainya. Nah, ini kemudian terus itu berganti-ganti ya, tadi mazhab ini ke sini, mazhab ini terus bolak-balik ya. Nanti dibalas lagi, misalkan di mazhab Hambali ya, sempat juga menuduhkan kepada, dia membuat laporan palsu yang membuat tuduhan palsu ya kepada sosok yang bernama Muhammad bin Ali At-Tabari. Beliau dituduh ya sebagai ya, ini sosok yang kemudian terkenal dengan sebutan Al-Qiyah Al-Hirasi ya, sahabatnya Imam Al-Ghazali. Beliau dituduh sebagai orang yang kemudian menganut aliran kebatinan. Sampai kemudian beliau ditangkap oleh para polisi ya, para aparat ketika itu. Nah, nanti yang membebaskannya dari ulama di mazhab Hambali ya, yang kemudian dia ya berpikir objektif ya, menganggap bahwa tuduhan pengikut mazhabnya itu tidak benar gitu.
Meskipun At-Tabari ini adalah beda mazhab dengan dia, tapi dia sesungguhnya tidak seperti tuduhan itu. Makanya kemudian tokoh ini nanti membebaskannya. Ya, tokoh ini bernama ya Ibnu Aqil, yang kemarin kita sudah bahas ya, seorang ulama Hambali yang memang terbuka, memang kemudian sangat objektif dalam menilai, ya tidak fanatik, tidak larut dengan fanatisme mazhab dan sebagainya. Nah, kemudian tadi udah 3 ya, mulai rusaknya tujuan pendidikan, kemudian kurikulum yang sempit, kemudian perseteruan, perselisihan itu menjadi kegemaran, bahkan terbiasa mereka dengan perselisihan gitu, dipicu dengan ceramah-ceramah yang menyinggung dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bahkan dengan kondisi yang semacam itu ya, akhirnya mereka ya pendidikan itu tidak berfungsi, tidak berjalan dengan semestinya. Pendidikan yang tadinya mendidik akhlak, mendidik kepribadian, menanamkan ilmu tidak berfungsi dengan semestinya. Sehingga kemudian dampak yang keempat malah mulai muncul perilaku yang menyimpang. Nah, perilaku yang menyimpang ini ya, misalkan bahkan sampai meminum minuman yang memabukkan gitu ya. Kemudian bahkan kemudian mereka mulai fanatik terhadap kedaerahannya ya. Ketika itu ya pendidikan memang berpusat di Baghdad ya, di Irak ya. Jadi mereka kemudian fanatiknya ya, kami ini orang Irak ya, Anda orang non Irak ya. Jadi antara Irak dan non Irak itu seakan punya perbedaan martabat yang jauh gitu. Nah, sehingga mulai ada, ini kan tentu memicu perselisihan ya. Nanti kita akan bahas ya berikutnya, nanti dampak pada sosialnya seperti apa. Ini akan mulai terbayang oleh kita. Kalau pemikirannya semacam itu, kemudian melahirkan pola pendidikan semacam ini, ya kira-kira nanti akan berdampak pada sosial semacam apa. Dan itulah kenapa kemudian ya Dr. Majid menyimpulkan inilah kondisi-kondisi kemudian umat memang kemudian sangat mungkin untuk diserang oleh pasukan luar gitu. Dan kemudian kita ya menyaksikan bahwa pasukan Salib merangsek, kemudian mengambil alih Al-Aqsa dan sebagainya. Saya kira cukup sampai sini dulu ya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sesi berikutnya. I get up.